Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Bengkel Horor bagian yang ke-9. Hari Sabtu pagi selalu jadi hari yang indah di depot separpat copotan tempat aku bekerja. Seperti biasa, aku dan Mang Soleh memilih-milih dan mencuci onderdil copotan yang akan kami jual kembali. Tiba-tiba terdengar suara klakson dari sebuah mobil Kijang Super yang memasuki pelataran bengkel. Ya, kami kedatangan pelanggan pertama di pagi ini. Mang Otong pun segera menghampiri. Ternyata di dalam kemudi mobil Kijang Super itu langganan lama kami yang baru datang kembali. Wah, siap Bos Ari, mobilnya ganti lagi nih, ucap Mang Otong menyambut. Iya nih Bang, mobil Espas yang kemarin udah jajan mulu, jadi tak tuker, kebetulan proyekan masuk lagi, ucap Bos Ari. Wah, alhamdulillah Bos Ari, mantap. Kenceng pasti proyekan dari pemerintah. Ya, man dibilang proyek pemerintah cuma tempatnya saja. Soal orderannya mandor ketemu mandor Mang. Alias sudah kepotong sana sini. Bisa aja nih Bos Ari. Oh ya Bos butuh barang apa? Ini Mang, bannya udah pada botak. Sama kalau ada sama velgnya sekalian, biar gantengan dikit kan punya. Siap Bos, ada, pasti ada, tinggal pilih saja. Tolong bantuin Bos Ari carikan velg yang cocok buat mobilnya, perintah Mang Otong memanggilku. Siap Mang. Ayo Bos Ari ikut ke belakang, ajakku pada pria setengah baya berbadan gempal itu. Sembari memilih-milih, saya pun sesekali menyarankan velg yang sesuai untuk kebutuhannya. Bos sering bawa berat atau normal untuk pemakaian keluarga saja? Kadang saya sering bawa barang untuk kebutuhan proyek. Saking beratnya kadang sampai terlihat amblas sok bekernya. Oh, kalau gitu saya sarankan yang ini Bos. Velg ukuran standar dengan palang yang lebih besar. Yang tadi Bos pilih velg tinggi dengan palang tipis, takutnya malah patah, malah repot nanti. Wah, pinter juga kamu. Sudah berapa lama kamu kerja di sini? 2 bulan lalu saya kesini kamu belum ada. Ya sekitar hampir mau 2 bulan juga sih Bos. Cuma saya lulusan STM bagian otomotif jadi agak paham. Oh pantas, pinter Otong nyari anak buah pokoknya. Setelah mendapatkan velg sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Bos Ari, saya dan Mang Soleh pun bergegas memasangkan velg itu ke mobil Kijang Super Bos Ari. Di sela-sela pekerjaan kami, Bos Ari dan Mang Otong pun ngobrol. Tong, sisa-sisa besi rongsokan itu kamu tumpuk begitu saja? Oh, harga besi lagi turun Bos, jadi saya tahan dulu lah. Kalau dijual sekarang malah rugi. Oh pantas, saya ngelihatnya sayang aja besi-besi pada numpuk persis kayak di depo kereta. Bekas gerbong dan onderdil pada berserakan. Padahal satu roda kereta saja ada kali beratnya mencapai 30 kilo. Mendengar itu Mang Otong seperti bersemangat. Loh. Emang gak dijual apa gimana Bos? Sayang banget. Saya juga mau kalau harus nampungin, ucap Mang Otong. Gak tahu juga sih Mang, saya gak pernah nanya-nanya seperti dan sampai itu. Apa kamu mau ikut Mang? 2 hari lagi proyekan saya di depo kereta mulai dikerjakan. Nunggu dulu pegawai, ada 30 ini, masih kurang 3. Wah, banyak banget anak buahnya. Emang proyekan apa Bos? Itu setiap kereta yang datang dan yang baru dari Cina, kita cuci bersih dari mulai kolong sampai atapnya. Selesai itu baru masuk pengecetan. Lah, kereta bekas dong Bos. Benar, rata-rata yang saya pegang dan lihat rata-rata semua bekas Cina. Nggak ada kereta baru.
Mendengar itu seketika Mang Otong berucap, "Ajak ponakan saya saja, Bos, sembari bantuin. Nanti dia di sana lihat-lihat nyari, tahu siapa yang megang bagian besi rongsoknya. Barangkali aja bisa kita ambilkan lumayan, nanti gampanglah buat persenannya." Aku yang mendengar itu segera menyela, "Lah, Mang, nanti Mang Soleh kerja sendiri dong." "Gak apa-apa toh, sebelum kamu datang si Soleh juga kerja sendiri. Toh cuma cuci-cuci onderdil sama bongkar pasang kalau ada customer." "Wah, cocok kalau gitu. Ya sudah, besok siang kamu siap-siap, kita langsung ke proyek. Kurang sedikit orang mah gak apa-apalah, bisa kita kejar lembur." "Ya sudah, asal gajinya cocok, Bos." Keesokan paginya datang mobil elf jemputan. "Toh, itu mobil elf jemputannya udah datang. Buru-buru," ucap Mang Otong. "Siap, Mang." Toh, jangan lupa cari tahu siapa yang megang rongsokannya. Mamang yakin kamu pasti bisa toh." "Siap, semoga gak ada halangan. Semoga berhasil ya, Mang." "Mang Soleh, aku pamit pergi ya, Mang," jawabku sekalian berpamitan dengan Mang Soleh. Ya toh, kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa kamu hubungi Mamang." Setelah berpamitan, saya pun langsung masuk ke dalam mobil elf jemputan yang sudah menunggu di pelataran bengkel. Terlihat sudah cukup banyak orang yang terduduk di dalam mobil elf. Segera kulirik kanan kiri mencari bangku kosong. Ada beberapa bangku kosong. Aku pilih yang dekat jendela sebelah kiri. Di sampingku ada pria kurus sebayaku. Mas, boleh duduk di sini?" Boleh. Pria itu pun sedikit menggeser duduknya. "Perkenalkan, saya Narto," ucapku mengulurkan tangan. Namun pria kurus itu hanya terdiam melamun. Mas, ku panggil dia beberapa kali, baru ia menoleh. Iya, maaf." "Saya Narto, Kang." Kembali kuulurkan tangan. "Saya Sukma," ucapnya menjabat tanganku. Barulah di situ kami mulai berbincang santai. Kata Bos Ari hampir sekitar 30. Ini kuhitung hanya 20 orangan saja saya lihat. Separuh ikut mobil Kijang, Bos." Bisa jadi juga karena setauku mobil Kijang Super memang super di usianya yang tua. Dia mampu membawa beban lebih. Aku seperti berbincang banyak sendirian. Karena kulihat Sukma kebanyakan melamun tak merespon. Malah beberapa kali harus aku tegur. Sesampainya kami di gedung depo kereta api, semua barang bawaan kami dicek dan diperiksa satu persatu sebelum masuk. Nampaknya di sini sangat ketat. Bahkan setiap tas yang kami bawa semua dibuka. Beberapa barang pun ada yang ditahan karena tidak diizinkan dibawa masuk. Saya lihat di sana ada kamera Kodak, golok, bahkan badik. Dalam hati saya, ngapain sampai bawa golok? Mau kerja apa mau ngebegal ya? Batinku. Setelah pemeriksaan barulah kami diizinkan masuk. Setelah masuk ternyata area depo kereta api ini luar biasa besarnya. Relnya pun tak cuma 1 atau 2, kuhitung semuanya ada 5. Karena di sini selain tempat kereta baru, juga jadi tempat servis kereta api. Terlihat banyak lokomotif yang berjajar antri masuk bangunan gedung bengkel. Aku bisa tahu karena tempat yang kami tuju persis berada di ujung bagian belakang depo. Di sana ada beberapa rangkaian kereta yang beberapa bagiannya masih bertuliskan aksara Cina. Sesampainya di sana sudah ada Bos Ari dan beberapa pegawainya yang ikut di dalam mobil Kijang Super. Ayo, setelah menaruh barang kita semua langsung kerja. Seketika semua pegawai bersorak. Oh, kejar target nih mah.
Mau cepat pada megang uang nggak? Kita itu borongan. Semakin cepat semakin untung, ucap Bos Ari. Setelah bersiap-siap kami semua menuju kereta yang akan kami cuci bersih. Nih, kamu pakai kanebo, ucap Sukma setelah membagi dua kanebo untuk mencuci. Oh iya, makasih Sukma, saya sampai lupa bawa kanebo dan sikat. Ya nggak apa-apa toh. Kamu kan baru jadi belum tahu. Kami pun segera menggosok-gosok bagian bawah kereta. Namun dalam sela-sela kami sibuk menggosok-gosok bagian kereta, terdengar Bos Ari memanggilku. Tah, kamu bisa bawa mobil kan? Bisa bos. Memang kenapa bos? Kamu ambil tangga di sebelah selatan depo, posisinya di tempat rongsokan. Sekalian katanya kan kamu mau lihat rongsokan bekas kereta di sini. Bawa saja satu teman buat nemenin. Senang rasanya maksud dari kedatanganku akan segera terlihat. Bergegas aku pun mengajak Sukma. Suk, bantu aku ambil tangga yuk, di selatan dekat rongsokan gerbong kereta. Seketika Sukma mengernyitkan dahi. Saya belum selesai toh. Ajak saja yang lain, ucap Sukma dengan gelagat panik. Sedikit aneh kurasa. Nampaknya Sukma begitu ketakutan padahal saya hanya minta diantar mengambil tangga. Yo sama aku aja, ucap pria gondrong di sampingku. Oh ya sudah, ayo bang. Di dalam mobil saya berkenalan dengan dia. Oh iya bang, nama saya Narto. Nama bang siapa bang? Saya Sahlan. Panggil aja Gozan. Mau tahu nggak kenapa si Sukma itu nggak mau nganterin kamu? Waktu proyekan dulu dia itu sempat hilang dari mes. Tahu-tahu paginya ditemukan di gerbong kereta rongsok, tempat yang juga akan kita tuju. Aku pun terkaget. Loh, kok bisa ya Bang Gozan? Talah. Setelah itu dia panas dan dipulangkan cepat kok. Sesampainya kami di tempat yang dituju. Ini bukan cuma banyak, ini seperti gunung besi. Gerbong-gerbong ditumpuk meninggi ke atas. Banyak luas, mungkin hampir separuh lapangan bola. Kenapa lu lihat aja, kayak heran begitu? Tanya Gozan. Gak apa-apa bang, saya cuma kaget. Lihat gerbong ditumpuk banyak banget. Kenapa cuma dikumpul nggak dijual? Sayang banget ya. Entahlah, kalau bisa saya jual mah. Ku beli kali rumah di Pondok Indah. Sudahlah, ayo kita ambil tangganya. Tangga itu posisinya bersandar di gerbong-gerbong bekas kereta. Sudah pasti aku yang mendekati mampu melihat dalaman gerbong-gerbong karena yang ditumpuk. Di sana saya melihat sepatu, baju, dan sebagainya berserakan di dalam gerbong bekas. Saya pun sampai fokus memperhatikannya. Jangan lamun, ini gerbong bekas kecelakaan kereta api. Kok nggak dibersihin ya bekas-bekasnya? Nggak tahu juga kalau sampai situ. Dulu si Sukma juga ditemukan di dalam gerbong itu. Sudahlah, yuk kita bawa tangganya. Sewaktu saya menggotong tangga, kebetulan saya di posisi bagian depan. Berjalan mundur menatap ke arah gerbong kereta bekas. Saya seperti melihat anak kecil yang sedang memperhatikan kami dari dalam salah satu gerbong yang bertumpuk. Bang Gozan, itu ada anak kecil yang main dalam gerbong. Kus, mana ada anak kecil main di sini? Di gerbang depan aja sudah dijaga ketat. Semua tembok dilapisi kapat berduri. Mana bisa anak kecil masuk? Sejenak aku tertegun. Namun mungkin hanya halusinasiku saja. Kami pun melanjutkan pekerjaan menggotong tangga ke arah mobil pickup dan bergegas membawa tangga itu ke lokomotif yang sedang dalam pembersihan. Setelah selesai dengan urusan tangga, saya pun kembali menghampiri Sukma untuk kembali melanjutkan bekerja mencuci dan mengelap bagian bodi gerbong kereta. Suk,
Apa benar dulu kamu pernah tidur di gerbong rongsokan belakang? Seketika Sukma menundukkan kepala. Setelah menghembuskan nafas dia hanya menjawab, Kalau bisa kamu jangan ke situ lagi. Kalaupun terpaksa jangan pernah hiraukan sesuatu yang tak masuk di akal. Setelah mendengar itu saya pun menelan nafas dalam-dalam sembari berpikir, wah, apa mungkin saya akan mengalami hal seperti di bengkel ya? Gumamku dalam hati. Biarpun seringkali bertemu dengan hal seperti itu, dasarnya saya manusia biasa, terlebih penakut. Ini menjadi sebuah kekhawatiran. Semoga tak terjadi hal-hal aneh seperti di bengkel X-Laka tempatku bekerja. Kami pun bekerja sampai mendekati waktu hampir maghrib. Disitulah baru kami sedikit bisa beristirahat. Kami semua makan, mandi, dan sholat di area depo. Setelahnya saat kami semua duduk di pelataran. Di pelataran rel tiba-tiba Bos Ari datang. Teman-teman semua, gimana kalau kita lembur sampai jam 10 malam? Baru kita menuju mes biar kerjanya cepat selesai. Toh saya lihat kalau di mes kalian nggak langsung tidur juga, paling baru bisa pada jam 12 malam. Jadi gimana? Tanya Bos Ari. Sebagian besar dari pegawai menyetujui. Alhasil dari pertama ini kami harus langsung melembur. Nampak normal semua sampai waktu menunjukkan jam 10 malam, pertanda jam lembur selesai. Sudah, ayo kita cepat ke mes. Ajak salah satu pegawai. Kami semua segera berbenah. Bahkan sebagian sudah ada yang mulai berjalan meninggalkan kereta yang sedang kami kerjakan. Namun saya melihat Gozan, Sukma, dan 3 orang lainnya hanya duduk-duduk santai. Aku pun segera menghampiri. Bang Gozan, Sukma, ayo kita ke mes. Enggak kami tidur di sini aja. Mes kan jauh, jalan kaki keluar area depo yang besar sekitar 20 menit. Belum besok paginya harus jalan balik ke sini. Mending tidur di kereta. Pagi-pagi gas lagi kerja, hemat tenaga kan? Di situ Sukmanya berjongkok terdiam tanpa sepatah kata pun. Oh, jauh ya. Tapi emang boleh tidur di sini? Boleh lah, asal kita nggak berbuat yang aneh-aneh. Toh kita kan cuma numpang tidur. Lagian kalau malam security nggak bakal sampai ke ujung belakang depo ini. Setelah ku pertimbangkan kalau mes berada cukup jauh dari area luar depo, saya pun akhirnya lebih memilih untuk ikut tidur di kereta. Toh aku gak sendirian, malah berlima. Lepas menghabiskan waktu kami berlima di dalam gerbong, mengobrol santai sampai tak terasa sudah pukul 11 malam. Satu persatu mulai menaikkan sarungnya, tanda kami semua sudah mulai ngantuk dan lelah. Ketika saya menaikkan sarung dan berbaring, Sukma yang kebetulan meringkup di sampingku, ia berucap pelan, "Toh, jangan lupa doa. Kalau nanti kamu tiba-tiba kebangun malam, jangan melakukan hal-hal apapun sendiri. Bangunkan saya. Apalagi kalau melihat hal janggal, jangan dihiraukan. Baca doa sebanyak mungkin dalam hati, berserah diri. Kembali masuk sarung dan tetap berbaring. Jangan ikuti apapun yang apa aneh." "Oh iya Sukma, terima kasih. Nanti saya bangunkan kamu kalau memang terbangun urgent." Malam berlalu, kami semua terlelap, tapi tidak kecuali aku yang masih saja belum bisa menutup mata yang terasa lelah di balik sarung. Terlebih entah kenapa aku kalau merasa kereta ini sedang dalam posisi berjalan. Karena penasaran segera aku singkap sarung. Kenapa aku tidur di gerbong sendirian? Kemana yang lain? Sukma, Gozan? Teriakku mencari-cari. Kutatap kaca jendela kereta. Iya, benar. Kereta ini benar-benar dalam keadaan berjalan. Sontak aku kaget dan menggedor-gedor kaca bermaksud meminta tolong. "Woi, buka woi! Buka woi!"
Tapi kereta ini tetap berjalan malah semakin kencang kurasakan. Kembali ku pandang kanan kiri. Nihil. Jelas aku hanya sendiri di gerbong kereta yang tiba-tiba berjalan ini. Sekilas aku mendengar suara pelan dari anak kecil. Karena posisi semua pintu gerbong penyekat terbuka, aku mampu menatap hingga ujung gerbong depan masinis. Ya, kenapa aku tetap lekat ke arah sana? Selain ada tawa anak kecil, samar juga kulihat ada siluet-siluet bayangan yang bergerak-gerak berlari dari arah gerbong masinis. Aku pun mulai berjalan pelan menuju arah gerbong depan dengan terus memanggil nama teman-temanku. Gosan, Sukma, Gosan, apa kalian di sana? Ucapku mencari memburu, tapi panggilanku tanpa jawaban sama sekali. Setelah aku melewati 2 gerbong kereta menuju depan, tiba-tiba aku ditubruk sesuatu. Ternyata itu anak kecil berlari-larian. Kembali anak itu bangun dan berlari ke arah depan gerbong masinis. Entah kenapa saya tak menghiraukan dengan teguran Sukma sebelum tidur. Dalam hatiku hanya merasa anak ini memang terpisah dengan ayahnya. Rasa iba membuatku mengikuti sampai ke bagian depan. Entah juga kenapa tak kuhiraukan lokomotif yang berjalan dan kosongnya semua bangku-bangku di semua gerbong yang kulalui. Di mana kamu? Ucapku yang mencari-cari. Sampainya aku sampai di bagian kepala kereta, tempatnya masinis mengatur kereta. Kemana anak itu? Tanyaku mencari dalam hati. Ku tatap ke kaca depan. Aku mampu melihat jalanan rel yang digilas gerbong-gerbong dengan laju kencang. Tiba-tiba suara dering dari telepon yang menempel di kabin kereta berbunyi. Segera kuangkat telepon itu. Segera hentikan kereta, di pintu perlintasan depan ada mobil mogok. Ucap yang terputus dari sambungan telepon yang kuangkat. Sejenak aku tertegun. Apa ini maksudnya? Aku pun bingung. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku tekan? Sama sekali aku tak tahu sistem kereta. Sesampainya aku kembali melihat ke bagian kaca depan. Benar, sudah ada sebuah mobil putih yang melintang di rel menghalangi laju kereta yang berlari kencang ini. Sontak aku pun berteriak keras. Woi, minggir! Masih mampu kulihat ke arah pengemudi mobil. Terlihat si supir hanya diam tertegun seakan tak menghiraukan kereta yang melaju kencang ke arahnya, juga teriakanku yang tak henti. Semakin dekat, ternyata bukannya supir itu tidak mendengar, tapi ada sosok hitam kurus berbulu dengan rambutnya yang panjang. Kulihat tangannya yang berkuku hitam panjang runcing, menutupi kedua telinga dari si supir mobil itu. Aku hanya terbelalak membulatkan mata lebar-lebar. Sosok kurus itu pun kini menatapku. Ia menyeringai memamerkan gigi-gigi runcingnya yang mirip susunan gigi anjing. Kereta yang melaju cepat semakin dekat. Percuma tabrakan takkan terelakkan. Aku berjongkok memendamkan kepala di antara 2 tangan yang menyiku dan berteriak, "Ah!"
Hantaman keras membuatku terpelanting kencang ke belakang menghantam besi gerbong, membenturkan tubuh kurus ini. Sampai sesak terasa dengan nafasku yang memuntahkan sedikit darah dari mulut. Bunyi besi bergesekan terseret-seret. Asap serta percikan-percikan mobil memantul berkilauan, menyakitkan pandanganku yang menatap. Cukup jauh laju kereta ini menghantam membawa laju serta mobil putih yang terseret di depannya. Setelah laju kereta berhenti, ku coba bangkit kembali berjalan tergopoh ke arah depan setelah hantaman, mencoba melihat kondisi mobil yang tertabrak terseret cukup jauh. Gila, hampir tak terbentuk rupa mobil lagi. Membuatku mual dengan pemandangan yang kutatap. Beberapa tubuh kulihat tercabik berserakan di antara kepingan besi mobil yang ringsek. Namun pandanganku tertuju pada tangis anak kecil di himpitan bodi belakang mobil yang ringsek. Kondisi si anak bercucuran darah terjepit bodi mobil yang penyok. Tangisnya begitu pilu terdengar. Ya ampun, ada anak kecil, ucapku yang tak tega. Sontak segera aku berniat turun untuk menyelamatkannya. Tapi tunggu, kuhentikan langkah seketika. Karena sosok tinggi kurus hitam berbulu itu ternyata berada tepat di bawah mobil yang ringsek tertabrak. Nampak sosok itu mengeluarkan lidah yang begitu panjang, menjilati setiap darah segar yang menetes dari anak kecil yang menangis pilu kesakitan. Makhluk apa itu? Gumamku pelan. Cukup lama ku perhatikan seksama sosok itu, sampai terasa ada yang menarik tanganku. Ayo Om, pergi, makhluk itu jahat. Tatap dia, ternyata ada bocah yang tadi mencari ayahnya. Kembali kualihkan pandang menatap ke arah makhluk yang sedang menjilati darah. Sial, kini makhluk itu menatap ke arahku tajam. Makhluk itu meloncat tinggi sampai mampu mencapai kabin kereta, di mana aku berdiri memerhatikannya. Ayo Om, lari. Sontak aku segera berlari bersama si anak kecil yang menegurku. Keras kami berlari terhuyung. Dadaku yang sesak karena terhantam benturan pun tetap kupaksakan untuk berlari sejauh mungkin. Melewati beberapa gerbong-gerbong kereta. Entah ini gerbong keberapa, sampai anak kecil itu mengajakku untuk bersembunyi di bawah balik bangku gerbong. Om, aman di sini. Om jangan keluar ya. Om tunggu aku, ucapnya. Tiba-tiba anak itu bangkit dan berlari kencang ke arah belakang gerbong, sampai mataku tak mampu melihat dia lagi. Di situ aku bingung, apa yang harus aku lakukan? Hanya bisa tengkurap, berbaring di bawah bangku-bangku dan berdoa di dalam hati. Ya Allah, kenapa bisa jadi begini? Gumamku dalam hati. Tidak lama terdengar suara gesekan-gesekan pelan, suara seperti sapu lidi yang disibat. Kukira anak tadi sudah kembali. Hampir aku keluar dari persembunyian di bawah kolong bangku. Namun kuurungkan niatku karena di balik suara menggeresek terdengar suara berat menggeram. Hatiku berkata ini tidak baik. Kepala yang sempat ku keluarkan dari persembunyian akhirnya ku tarik kembali, meringkup di bawah kolong bangku mencoba bersembunyi. Kini sumber suara menggesrek itu mampu kulihat. Sepasang kaki berbulu dengan kuku tajam panjang yang terseret hingga mengeluarkan bunyi gesekan. Kaki itu tepat terhenti di depan mataku yang terungkap bersembunyi. Sampai aku berpikir kemana anak tadi. Bisa-bisanya aku ditinggal sendiri di sini. Setelah ku ingat, anak itu juga bukan manusia. Aku ingat wajah bocah yang terjepit mobil setelah hantaman kereta. Wajahnya sama persis. Aduh.
Makin berantakan saja pikiranku terasa, sampai-sampai aku tak sengaja pipis di celana. Kesalahanku karena bau pesing pipisku. Aku tersentak kaget. Tiba-tiba wajah sosok itu mampu menemukanku. Tepat di hadapan mukaku sekarang, sebuah wajah mengerikan dengan mulut seperti anjing hutan bermuran darah. Dia menjulurkan tangan panjangnya, menarik dan langsung membantingkan tubuhku ke arah sisi gerbong. Aku meringis menahan sakit. Makhluk apa ini? Yang sudah-sudah sumpah mengganggu, tapi ini seperti ingin membunuhku. Ucapku yang meringis menahan sakit. Segera kupaksakan berdiri, berlari sekuat tenaga dengan menahan rasa sakit di dada yang semakin menyesakkan nafas. Makhluk itu terus saja mengikutiku. Suaranya yang terus menggeram membuatku begitu sangat ketakutan. Dari jauh kini kulihat ada yang berlari menujuku. Ternyata itu Sukma. Ia pun bergandengan tangan dengan anak yang tadi meninggalkanku sendiri di bawah kolong bangku kereta. Sembari berlari Sukma terlihat seperti membaca sesuatu. Terlihat dari belah bibirnya yang menggumam bergetar keras, dan kepalan tangannya ia melemparkan sesuatu yang seperti butiran-butiran pasir. Aku tahu karena Sukma melempar tepat ke arahku, yang terdapat sosok biadab mengerikan tak jauh di belakang mengejar. Terasa pedas butiran-butiran tanah kering yang sedikit menyiprat ke kulit wajahku. "Kamu nggak apa-apa toh?" tanya Sukma yang sampai di sampingku. Nggak apa-apa, Suk." Aku hanya mengerang sakit sesak di dada. Sukma pun langsung membopongku. "Ayo, cepat kita keluar." Sejenak ku tatap ke belakang, makhluk itu seperti meringis kesakitan. Kami pun segera berlari cepat menuju bagian belakang gerbong dan keluar. Setelah keluar gerbong, terlihat sebuah keanehan. Ternyata kami keluar dari gerbong rongsokan yang tertumpuk. Sejenak ku tatap, benar, ini tempat rongsokan di mana tadi siang aku mengambil tangga. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi kemudian? Ikuti terus cerita misteri bersambung Bengkel Horor. Salam Cimatres, salam satu misteri. Au. Labbaik Allahumma labbaik. Nama saya Ibu Jainah, rumah saya Mori, RT 7 RW 2. Saya ikut umroh Radio Istana. Nama saya Pak Kusnadi bersama Ibu Gamina, umroh bersama Radio Istana. Budal guyu, mulai guyu, alhamdulillah. Saya Sriami Maesih Malu Bojonegoro. Kula dari umroh bersama Radio Istana. Budal guyu, mulai guyu, alhamdulillah. Nama saya Wijiyono, Desa Cangcung, Kecamatan Bubulan, RT 13 RW 04. Saya umroh bersama Radio Istana. Wis pokoke puas. Saya Marsi Londander Nadurjo, nderek umroh Bapak Banun di Istana. Nama saya Pak Wardi Sukorjo sama istri Bu Sutiah dari umroh Radio Istana. Nama saya Ibu Wasi, rumah saya Plosorjo, Sumberagung. Nama saya Taseman, Desa Pacing, Parengan, Tuban. Ikut umroh bersama Radio Istana. Budal guyu, mulai guyu. Nama saya Takdul Ngarbi, Desa Bulung, Soko Tuban. Ikut umroh bersama Radio Istana. Saya Pak Suryanto, Desa Ngunut, Kecamatan Der. Ikut jamaah umroh Radio Istana. Cukup menyenangkan. Nama saya Sahari dari Dukuh Timurjo, Desa Sumber Telaseh, Kecamatan Dander. Umroh bersama Radio Istana
Istana sangat bahagia sekali, sangat senang sekali, dan sangat khusus sekali. Dan saya pesan kepada teman-teman yang mau umroh, ikut saja ke Radio Istana, budal guyu mulai guyu. Iya, ingin umroh yang aman, resmi dan amanah? Daftar di Radio Istana FM, Jalan Mungin City 126 Bojonegoro, atau bisa telepon 0852 338 31337. Pasti berangkat.